Pak Effendi Ghazali. Kepada media, Budi Ari Menkominfo yang baru ini mengatakan bahwa meskipun ia sudah dilantik sebagai menteri, tapi ia tetap menjadi ketua umum Projo di sini. Nah, bagaimana Anda menyikapi atau menilai hal ini, Pak Effendi? Ya, pertama semua orang akan memberikan jawaban bahwa itu hak prerogatif presiden. Dengan demikian dia jadi normatif. Tadi Mas Arya Bima juga sudah menggunakan demikian. Dan kita lihat memang ada beberapa nama yang sepertinya pas lah ya. Kalau Paiman Raharjo disinggung-singgung, dia pernah jadi Sekjen Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia, Sekjen Gerbang Sari, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri, dan semacam itu gitu. Nah, tetapi khusus kepada tentang Budi atau yang kita sebut Mas Muni ini, Budi Ari, saya melihat dua hal. Yang pertama tentu kembali keyakinan kita bahwa Bapak Presiden punya perhitungan sendiri. Tapi kalau melihat sikapnya Mas Arya Bima malam ini, jadi agak 50-50 nih Mas Arya Bima. Jadi artinya Mas Arya Bima agak banyak menyinggung persepsi publik. Saya pun demikian. Saya ingin mengatakan, Mas Reno, Bapak dan Ibu sekalian, lepas dari memang kebetulan ada kasus yang sekarang sedang bergulir dan semoga tuntas di Kemenkominfo, tapi kan penempatan seorang menteri ya yang lompat dari Kementerian Desa ke Kominfo ya untuk kemudian tetap menjadi ketua umum dari Barisan Projo yang belakangan itu boleh dikatakan 2/3-nya itu mendukung Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Ada beberapa juga yang pecah begitu, itu akan menimbulkan tanda tanya. Kemudian kalau kita bicara tentang persepsi publik, Mas Arya, Mas Reno, dan para pemirsa, ada juga yang mengatakan beberapa nama lain yang masuk adalah barisan dari calon wakil presiden yang akan dipasang-pasangkan dengan Bapak Prabowo. Jadi yang mau saya katakan siapa itu, pada Pak Effendi? saat ini, ya silakan Reno. Siapa itu yang nama bakal calon wakil presiden dipasangkan dengan Pak Prabowo? Siapa Anda maksud? Ya, saya rasa kalau kita buka-buka media sosial pada hari ini sudah akan ketemu Reno gitu ya. Kalau kita langsung sebutkan itu berarti seakan-akan kita meragukan Bapak Joko Widodo. Pasti akan ada perhitungan-perhitungan Bapak Presiden karena pada awalnya kan kita dengar Bapak Presiden kita ini ingin kalau bisa ya Ganjar bersama Bapak Prabowo. Tetapi kalau nanti tidak bisa ya mungkin pilihan-pilihan ini sebagai pendukung untuk itu. Tapi saya sebelum sampai ke rumor-rumor itu saya ingin mengatakan persis seperti kata Mas Arya Bima tadi, ini jadi semacam pertaruhan, tantangannya kan real. Kementerian Komunikasi dan Informatika itu akan memainkan peranan dalam dua hal, menyelesaikan persoalan interkonektivitas kita yang selama ini ada masalah dan mudah-mudahan masalahnya tuntas. Dan yang kedua, dalam pemilu nanti tentunya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memainkan peranan yang penting. Nah, bagaimana kalau itu digabung dengan seorang ketua umum Projo misalnya? Cuma itu barangkali pertanyaan publik. Tapi kalau itu bisa dituntaskan menjawabnya, ya barangkali perhitungan Pak Jokowi benar. Oke, lalu apakah ini sebetulnya Anda melihat mengkonfirmasi arah politik Presiden Joko Widodo, Pak Effendi? Kalau saya 50-50 seperti kata Mas Arya Bima tadi. Ya, mudah-mudahan Mas Arya Bima tersenyum berarti 50-50-nya terjawab, yaitu kita percaya pada Bapak Joko Widodo sampai saat ini, tapi arah dukungan yang terlihat selama ini itu seperti ada penguatannya gitu. Jadi time will tell, waktu yang akan menyampaikan apa yang sedang terjadi, begitu Mas Reno. Oke, baik, karena jabatan sebagai Menteri Kominfo juga dipandang sebagai pengamat politik lainnya, ini adalah suatu keuntungan tambahan untuk bisa mengorkestrasi isu menuju pemilu 2024. Saya nanti akan tanyakan pendapat Pak Arya, tapi di segmen berikutnya kita akan jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News.